Anak-anak, Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah semata. Sekarang, kalian dengarkan kisah jin yang menyimak Al-Quran dan kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kisah dengan judul Berimannya Sebagian Bangsa Jin. Anak-anakku sekalian, semoga Allah selalu memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengisahkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah membacakan ayat Al-Quran kepada bangsa jin dan belum pernah melihat mereka. Pada suatu hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi bersama beberapa orang sahabatnya menuju pasar Ukab. Dan sungguh, setan-setan telah dihalangi dari mencuri berita dari langit. Dan bila ada setan yang berusaha mencuri berita langit, dikirimkanlah bintang-bintang untuk mengejarnya. Setan-setan itu pun pulang kembali ke markasnya atau kaumnya. Setan-setan yang di markas berkata, apakah yang telah terjadi pada kalian? Telah ada penghalang antara kami dengan berita dari langit. Dan telah dikirimkan bintang-bintang untuk membidik kami. Jawab mereka. Mereka mengatakan, tidak mungkin ada penghalang antara kamu dan berita dari langit, melainkan telah terjadi suatu peristiwa. Pergilah kalian ke daerah-daerah timur dan barat, dan lihatlah apakah gerangan yang telah menjadikan penghalang antara kalian dan berita dari langit. Mereka pun pergi ke pelosok-pelosok bumi bagian timur dan barat. Mereka ingin tahu apa gerangan yang telah menghalangi mereka untuk mendapatkan berita dari langit. Lantas pergilah sebagian mereka menuju ke arah Tihamah untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau sedang berada di Nakhlah dan beliau sedang menuju ke pasar Ukal. Saat itu beliau sedang melaksanakan sholat fajar bersama para sahabatnya. Ketika mereka mendengarkan bacaan Al-Quran, mereka menyimaknya dan berkata, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaban yahdi ila ar-rushdi fa'amanna bihi walan nusyrika birabbina ahada. Sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Rabb kami. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Anak-anakku sekalian, barakallahu fiikum, dan wahyu yang telah diturunkan kepada beliau itu adalah apa yang telah diucapkan oleh jin. Adik-adikku sekalian, setelah adik-adik sekalian mendengarkan kisah berimannya sebagian bangsa jin, tentu adik-adik sekalian ingin tahu faedah-faedah apa yang terdapat di dalam kisah berimannya sebagian bangsa jin. Faedah yang pertama, adik-adikku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kuasa untuk menghalangi
apa yang akan diperbuat oleh syaitan. Kemudian yang kedua, jin itu ada yang muslim dan juga ada jin yang kafir. Sebagaimana manusia, ada yang muslim dan ada yang kafir. Juga ada yang baik dan ada yang jahat. Seperti itu. Jadi bangsa jin juga ada jin yang baik dan ada jin yang jahat. Kemudian faedah yang ketiga di dalam kisah ini terdapat faedah untuk kita beriman kepada hal-hal yang ghaib. Jadi kita harus mengimani perkara-perkara yang ghaib.